wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan membaca dan menerjemah kitab Gundul. Kita masih membaca kitab Syarh Sittatu Mawadi' Minas Sirah. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, thumma sabarahu ala al-masyaqqatil azimati wal adawatil balighati, lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra' min dinihil awwali lam yasir musliman, ma'a annahu ya'tadhiru min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalibi wa li Hashimin wa ghairihima min masyayikhihim. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kemudian kesabarannya terhadap kesulitan yang besar dan permusuhan yang kuat dan permusuhan yang keras, akan tetapi tidak memasukkan Abu Thalib ke dalam Islam. Tatkala. Akan tetapi tatkala tidak, dia tidak masuk, bukan memasukkan. Kan masih yadkhul. Itulah tadi, kalau bilang yudkhil berarti memasukkan. Kalau yadkhul berarti masuk. Ini belum masih bercerita tentang Abu Thalib. Abu Thalib sabar membela Islam, sabar menahan permusuhan dari kaumnya Abu Thalib. Nah, akan tetapi tatkala dia tidak masuk dalam Islam, itu dia tidak masuk. Akan tetapi tatkala dia tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, tidak menjadikannya sebagai seorang muslim. Bersamaan dengan itu dia meminta udzur dari hal tersebut, bahwasanya di dalamnya terdapat celaan untuk bapaknya, yaitu Abdul Muttalib dan Hashim, dan selain mereka berdua dari nenek-nenek moyang mereka. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala, hadha alladhi mana'ahu wa huwa an-nakhwatu wal asabiyyatu wal jahiliyatu mana'athu min dukhuli fil islami wa mata 'alal kufri ma'amalahu minal mawaqifil 'azimati fi nusratil haqqi wad difa'i anhu, wa ma'a dzalika lamma lam yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasula. Kan fa'ilnya masih Abu Thalib. Rasulullah tadi. Baik. Lamma lam yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tanfa'hu hadhil umuru illa ma sahha annahu khufifa anhu min adzabin nari hatta asbaha fi dohdohin minan narin bisababi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu, wa fi riwayatin fi akhmasi qadamaihi jamratani minan narin yughli min narin yughli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan minan nari ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanahum azaban. Cepat. Wa innahum li ahwanihim azaban. Wa innahu la ahwanahum azaban. Khobarnya inna. Kan itu lamul ibtida. Ya, masuk pada khobarnya inna. Itu khobarnya inna. Wa innahu la ahwanuhum azaban. Lam yanfa'hu dhalika fi ikhrajihi minan nari, fala yata'aradu hadha ma'a qawlihi ta'ala 'anil kuffari fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina innama naf'uhu fi takhfifi anhu min azabi faqat. Berkata pensyarah hafizahullahu ta'ala, inilah yang menahannya, yaitu kesombongan, fanatisme jahiliyah, melarangnya
untuk masuk ke dalam Islam dan menghalanginya untuk masuk ke dalam Islam dan mati di atas kekufuran. Bersamaan dengan apa yang ada padanya, yaitu berupa kedudukan yang tinggi di dalam menolong kebenaran dan melakukan pembelaan darinya. Bersamaan dengan hal tersebut, tatkala dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak bermanfaat baginya perkara-perkara ini, kecuali apa yang sahih bahwasanya diringankan darinya, yaitu dari azab siksa neraka, sampai Abu Talib berada di dalam dohin, yaitu neraka yang di dalamnya terdapat api yang hanya sebatas mata kaki, disebabkan oleh syafaat Nabi SAW untuknya. Dan di dalam riwayat, di kedua telapak kakinya terdapat sendal yang terbuat dari bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia tidak melihat satupun dari penduduk neraka yang lebih keras siksaannya daripada dia. Padahal dia yang paling ringan. Jadi dia siksaannya cuma dipakaikan, dia berada di siksaan neraka yang paling ringan, yaitu dipakaikan padanya sandal yang diambil dari bara api neraka, dia pakai mendidih otaknya. Dia melihat bahwa dialah yang paling keras siksaannya. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala. Kemudian berkata pensyarah hafizahullahu ta'ala, tidak bermanfaat baginya hal tersebut untuk mengeluarkannya dari api neraka. Maka hal ini bertentangan. Tidak bertentangan. Maka hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat bagi orang-orang yang memberi syafaat. Artinya di sana ada ayat bahwa orang kafir tidak bermanfaat baginya syafaat. Ini Abu Talib tetap tidak bermanfaat karena bukan keluar dari neraka, tetap di dalam apa? Neraka. Iya kan? Yang di sini di ayat ini maksudnya, kalau orang meninggal di atas kekafiran, tidak bermanfaat lagi syafaat, maksudnya untuk mengeluarkannya dari neraka. Adapun Abu Talib kan tidak keluar dari neraka, cuma diringankan. Hanya saja bermanfaatnya untuk meringankan darinya, yaitu dari azab saja. Thumma qala musannifu rahimahullahu ta'ala, thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfar lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala alaihi ma kana linabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu awli qurba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kemudian bersama dengan kekerabatan dan pertolongannya, maka Rasulullah SAW memintakan ampun untuknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atas hal tersebut ayat, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman bahwasanya memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka tersebut kerabat dekat mereka, dari sebagian yang setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق ولا يكفي المدافعة عن الإسلام ولا يكفي ذم الشرك والمشركين كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ulang. faman lam yattabi' Rasulullah Enggak. faman lam yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicetakan saya enggak ada Allah. Ya, Antum ada? ada. Hmm? Ada. Yattabi'. Enggak ada Allah. Itu kan ar-rasul, bukan Allah. Faman lam yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna hadzal umura la tanfa'hu Hadihi. fa inna hadhil umura la tanfa'uhu la tanfa'uhu. Berkata pensyarah hafizahullahu taala, kami mengambil faedah dari hal ini bahwasanya tidaklah cukup penetapan bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak. Mengakui. Al-iqrar artinya mengakui. Tidaklah cukup mengakui bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, dan tidaklah cukup melakukan pembelaan tentang Islam, dan tidaklah cukup mencela kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Semua hal ini tidaklah cukup kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya perkara-perkara ini tidaklah bermanfaat baginya. Ini kembali beliau ulang ya, bahwa mengakui Islam itu benar, menolong Islam, mencela syirik, mencela kaum musyrikin itu tidak cukup. Harus seorang itu dikatakan muslim kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ثم قال مصنف رحمه الله تعالى والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة. Mana itu? Syarah. Belum selesai. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد يجاهدون الكفار ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Berkata pensyarah hafizahullahu ta'ala, dan dibangun atas hal ini bahwasanya mereka itu orang-orang yang menunaikan salat, berpuasa, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan terkadang mereka berjihad melawan orang-orang kafir, akan tetapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan di sekitar makam dan kuburan, dan mereka meminta tolong kepada orang-orang yang sudah mati, dan mereka menyembelih untuk kuburan, maka mereka itu tidaklah bermanfaat bagi mereka hal tersebut. Karena sesungguhnya kesyirikan tidak bermanfaat bersamanya satupun amalan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, apabila kamu berbuat kesyirikan maka batalah amalanmu dan masuklah kamu ke dalam orang-orang yang merugi. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى lam yatabarra minal musyrikina. Mana itu? Di bawahnya Ustaz. Tadi belum dibaca? Belum.
lam yatabarra' Madama. Tidak ada. ada madama annahu lam yatabarra' minal musyrikina wa lam yuqati'hum fid dini fa innahu la yanfa'uhu dzalika. Selama seorang tidak terlepas dari Berlepas diri. selama seseorang tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan tidak memutus hubungan dengan mereka yaitu dalam perkara agama, maka sesungguhnya hal tersebut tidak bermanfaat baginya. Thumma qala musannifu rahimahullahu ta'ala walladhi yubayyinu hadha annahu idza urifa rajulun min ahlil basrati awil ahsa'i bihubbid dini wa bihubbil muslimina ma'a annahu lam yansirid dina biyadin wala malin wala lahu minal a'dharin mithlu ma li Abi Talibin fahimal waqi'a min aktsari man yadda'i dina tabayyana lahul huda minad dolali wa urifa su'ul afhami wallahul musta'anu. Baik, sampai situ selesaikan syarahnya. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan yang menjelaskan hal ini yaitu apabila diketahui seseorang dari kalangan penduduk Basrah yaitu dikenal dengan kecintaan terhadap agama dan kecintaan terhadap orang-orang muslim, bersamaan dengan hal tersebut dia tidak menolong agama dengan tangan dan tidak dengan harta dan tidak didapati udzur padanya, maka hal ini seperti apa yang ada pada Abi Thalib. Padahal dia memahami kenyataan yang terjadi dari kebanyakan yang mengklaim beragama Islam, akan jelas baginya petunjuk dari kesesatan, dan dia mengetahui keburukan pemahaman, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala yaqsidu bidzalika al-ulama'u alladhina fi waqtihi alladhina 'arafu al-haqqa wa 'arafu at-tauhida wa 'arafu butlana syirki lakin ma'a hadha lam yaqumu bid-da'wati ila Allah wal amri bit-tauhid wan nahyi 'anil syirki wal inkari 'alal musyrikina lam yaqumu bidzalika haula'i mithlu Abi Talibin li'annahum ma badhalul khaira li hadzal dini wala da'u ila Allah azza wa jalla wala bayanu lin-nasi bal katamul ilma alladhi indahum sakatu 'anil syirki wa 'ashu ma'al musyrikina. Ini beliau singgung ulama yang diam di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang yang tahu ilmu tapi tidak mengajak orang kepada tauhid. Ini matan ini beliau singgung kenyataan yang ada pada zaman beliau. Yang dimaksudkan dengan hal ini yaitu para ulama yang hidup di zaman waktunya, yaitu di zaman waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka mengetahui kebenaran, mengetahui tauhid, mengetahui batilnya kesyirikan, akan tetapi bersamaan dengan hal ini mereka tidak menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan serta mengingkari orang-orang musyrikin. Mereka tidak menegakkan hal tersebut. Mereka seperti Abi Thalib. Artinya sama, ada Abu Thalib. Dia menolong Islam tapi tidak muslim, tidak masuk dalam Islam, tidak bermanfaat baginya apapun. Sama mereka juga ini, orang tahu kebenaran tapi tidak menolong Islam. Ya sama juga. Ya, seperti Abu Thalib mereka. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala li'annahum, terjemah, karena mereka tidak mencurahkan kebaikan untuk agama ini. Nah itu alasannya.
Dia tahu kebaikan tapi tidak menolong agama dengan kebaikan yang dia punya. Dan tidak mengajak kepada Allah, yaitu kepada agama Islam, dan tidak menjelaskan kepada manusia, bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang berada di sisi mereka, dan mereka diam dari kesyirikan dan hidup bersama orang-orang musyrikin. Naudzubillah. Ini ya singgungan beliau kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak mengajak kepada tauhid, bahkan mereka hidup berdampingan. Bahkan sekarang ini mereka lebih jauh lagi mengajak kepada apa? Kesyirikan. Banyak di sana orang-orang yang mengaku dirinya ulama tapi mengajak kepada apa? Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu ilmunya. Mereka tahu ilmunya. Mereka itu sama dengan Abu Thalib. Mereka itu sama dengan Abu Thalib. Alhamdulillah, ini selesai tempat keempat dari sirah yang diambil darinya faedah tauhid. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, tempat kelima. Tempat kelima, karena kita akan bahas sampai tempat keenam insyaallah ta'ala. Siapa besok? Rizki Ustaz. Rizki.